Halo, brother. Apa kabar? Semuanya sahabat ya. Oke. Semoga kalian sehat selalu sepanjang masa dan jangan lupa bahagia. Oke. Di video kali ini bersama Channel 99, gua hanya pengen bukan membahas ya cuma setiap orang mungkin punya versi kali ya. Versinya versi apa sih sebenarnya gitu yang pengen gua ungkap malam ini. Gua sekarang cuma pengen cerita aja sih bro, sebenarnya pengen cerita dan di malam hari ini gua pengen cerita tentang kesombongan. Mungkin kalian juga tahu ya yang namanya sombong itu seperti apa. Sombong itu adalah tinggi hati ya. Sombong garis miring tinggi hati. Dan sekarang kita pengen ya cuman yang ngobrol saja tentang versi gua. Ya ada beberapa orang sombong itu karena apa sih gitu kan. Ada versinya sih. Ini adalah versi gua dan yang namanya ya bukan ya sombong itu seperti apa sih? Kenapa sih orang itu bisa sombong? Kenapa gitu kan? Kenapa dia sombong? Ada apa? Nah, dan ya yang namanya fitrahnya manusia ya bro ya. Nah itulah. Kita mungkin sudah tidak aneh ya. Sudah tidak aneh lagi. Yang namanya kesombongan itu pasti ada sedikit saja di dalam hati. Ada ya, jangan lulu pade gitu kan, para pemirsa yang ada dimanapun ya, gue juga sempatlah pernah merasakan sombong itu seperti apa. Nah makanya mungkin gue bicara seperti ini karena mungkin ya gue bicara berdasarkan pengalaman gue sendiri dan gue rasakan sombong itu seperti ini, sombong itu seperti ini, dan sombong itu seperti ini. Makanya di malam hari ini gue cuman apa, pertama, sombong itu karena apa? Karena merasa mereka tuh sombong. Kenapa? Karena merasa diri paling benar. Nah, itulah yang pertama ya. Merasa diri paling benar. Oke, terus next. Kenapa sih orang bisa sombong? Karena merasa dia lebih unggul. Banyak sih. Kalau harus kita hitung ya mungkin orang sombong itu karena apa? Banyak, lebih dari 100 step gitu kan. Tapi gue cuman pengennya ngobrol, cuma ngobrol seadanya saja menurut apa yang gue alami gitu bro ya. Oke, next lagi ya. Mereka sombong itu karena apa? Karena merasa dia paling banyak ilmunya. Banyak tak jarang ya. Biasanya orang yang banyak ilmunya dia sombong karena banyak ilmunya. Nah di sini nih ya, ntar kita akan beri tanda kutip ya, dan mungkin di antara beberapa step yang gua ceritakan hari ini mungkin ada secara globalnya akan kita bahas, akan saya ceritakan di sini, bukan bahas ya. Kalau bahas kan harus banyak orang nih. Secara gua sendiri gitu bro ya. Udah, kita bicara saja. Terus naik lagi ya. Mereka sombong itu karena apa? Yang kayak tadi, merasa diri paling baik, merasa diri paling benar, merasa diri paling wah. Ya, merasa diri paling tinggi, merasa diri paling suci. Gua nih seorang ustadz nih, waduh gua suci nih, dia mah calon neraka semua. Karena apa ya? Gua ustadz ya, tiap hari sholat, tiap hari pakai peci, pakai jubah, pakai sorban, nggak kelewat, sholat tahajud, ngaji. Dia mereka, coba lihat ini orang-orang yang di sini calon neraka semua nih. Nah, kalau ada dalam hati lo seperti itu, aduh itu berbahaya bro ya. Karena ya gue bukan ustadz ya bro ya, gue bukan orang berpengalaman, gue hanya orang awam yang mungkin tahu dan mungkin pernah mengaji di sesuatu hari ya. Ya kita kan sedikitnya pastilah pernah ya yang namanya orang mengaji dimanapun. Nah seperti itu. Nah itu kesombongan itu akan ya banyak sekali akan apa namanya, akan menghancurkan segala amal baik kamu. Kesombongan akan menghancurkan segala amal ibadah kamu. Sedikit saja
ada rasa sombong di dalam hati. Nah, ini biasanya yang tadi saya katakan ada di orang-orang yang berilmu tinggi. Kalau kita sih enggak, ya kita kan cuma hanya orang awam. Termasuk dulu pada yang pada nonton ini sama. Masyarakat awam juga, bro. Nah, makanya kita mah agak bebas ya. Ya sombong diri kita apa kali ya kalau kita mah. Karena udah wajar. Wong dia juga tidak mengenal pendidikan. Wong dia juga ngajinya cuma 2 hari. Ya punya pengetahuan dari mana? Kita kan belum tahu. Makanya kita mah agak aman. Tapi orang yang berilmu tinggi, orang yang soleh, orang yang sering mengaji, sering ibadah, ngaji Quran tiap hari, sholat tahajud orang lewat, sedekah tidak lewat, tapi dalam hatinya ada rasa sombong sebesar tepung saja, sebesar biji zarah gitu kan. Zarah itu adalah biji yang terkecil ya, biji yang terkecil. Zarah itu hitungannya kalau kita nih menepukkan tangan ke tanah, ya, otomatis kan di sini banyak kotoran nih. Kita usap-usap, di sini tinggal cuma 1 biji saja, butiran debu, 1 butiran debu. Nah, kita punya rasa sombong 1 butir debu saja. Allah, Tuhan tidak akan menjamin dan Tuhan akan membencinya. Karena apa? Kesombongan itu hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla. Barang siapa orang yang sombong, barang siapa orang yang sombong, maka mereka paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kesombongan itu hanyalah milik Tuhan, hanyalah milik Allah, brother. Ya, kita sebagai manusia tidak berhaklah buat sombong. Ya buat apa sombong? Kita sama saja, bro. Jangan merasa diri paling benar. Jangan ya mentang-mentang gue nih ustaz nih, gue udah banyak hafalan nih, gue udah sering sholat nih, sholat tahajud sama gue banyak, gue pasti masuk surga nih. Daripada lo semua tuh hanya orang-orang ya apalah, orang madesu katanya, calon neraka. Nah itu dia yang nantinya bakal masuk neraka, bro. Nah gue sampai berkata begini, bro, terus aja bro ya. Karena apa? Karena gue bisa begini karena apa? Memakai perasaan ya, perasaan. Kalau kita tak pakai perasaan ya kita mana mungkin bisa menikmati suasana sendiri ini. Nah, karena apa? Jadi seperti itu. Ya, karena setan pun diusir dari surga ya, karena sebuah kesombongan. Padahal setan itu adalah raja dari segala raja malaikat ya. Ilmunya tinggi, suci. Karena mereka ada 1 titik kesombongan dalam hatinya, maka Allah usir dari surga. Pergi kau setan. Akhirnya pergi iblis itu ya, karena 1 kesombongan, merendahkan orang lain. Orang itu paling besok dia masuk neraka. Nah itu orang sombong seperti itu. Tapi maaf, ini tidak untuk umum ya, tidak untuk umum. Ada sesuatu hal ya, ada sesuatu hal mungkin ya itulah yang saya katakan tadi. Kesombongan itu kebanyakan di orang yang berilmu ya. Ya, siapapun. Pokoknya orang yang berilmu, itulah kesombongan pasti bakal ada, bro. Makanya kita jauhilah sifat sombongnya. Ya, jauhin. Karena apa ya, Bu? Sombong itu ya apalah gitu kan. Gua juga orang awam tahu yang sombong itu apa sih? Ya, sombong. Mau siapa? Oke, bro ya. Ya udah dah. Pokoknya ngelawakku hari ini bukan ngelawak sih, cuman gua ngobrol-ngobrol saja lah ya. Ini mah hanya gua daripada gua sepi gitu kan. Ya, mendingan kita ngobrol saja. Ya, sesuai alurnya. Apa yang ada di kota kita, apa yang ada di kepala kita. Makanya oke, bro ya. Gua hanya sedikit saja bicara tentang kesombongan. Pada dasarnya pertama, sombong itu adalah dosa yang paling besar ya. Sombong itu adalah dosa yang paling besar. Dan orang sombong itu adalah tidak akan pernah mengenal surga dan pasti akan dimasukkan ke neraka ya. Dan sombong itu adalah pelebur penghancur semua amal ibadah kalian. Sering sholat, sering zakat, sering puasa ya, mengaji, hafal Al-Quran ya, berzikir setiap malam, sodako, zariyah, tapi dalam hatinya masih ada rasa sombong. Jangan harap itu semakan hapus dan kesombongan. Orang yang berilmu, ilmunya tinggi, orang yang alim,
Kalau dalam hatinya ada satu kesombongan, makanya ya maaf, bukan gua nyeramain lu semua pasti tahu sombong itu seperti apa. Karena ilmu lu lebih tinggi daripada gua ya, lu lebih tahu, lu lebih paham ya, seperti itu. Bukan, lu juga pasti tahu lah. Dan yang namanya kesombongan itu adalah tidak sadar. Dalam hati lu sombong karena apa? Lu merasa diperlukan. Oke, motivasi ya. Ini sebuah motivasi juga. Karena apa? Semua orang pasti punya motivasi, semua orang pasti punya pengalaman, dan semua orang itu pasti punya versi dan pengetahuan juga tentang apa yang dibahas atau apa yang diceritakannya. Inilah versi gua. Kesombongan itu ntar akan apa ya? Kita sambung lagi karena masih banyak yang pengen gua bahas tentang kesombongan ya, Bro ya. Oke, Bro ya. Semoga di video kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Bermanfaat untuk kalian semuanya. Semoga bisa dipetik hasilnya, walaupun cerita dari gue ini singkat gitu, Bro ya. Mudah-mudahan bisa kita belajar bersama untuk merendahkan diri, untuk coba rendah hati. Karena hidup damai itu adalah indah. Karena hidup tenang itu adalah indah. Oke, kawan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, yang siang-siang pamit ya. Oke, adios. Salam berbahagia.